Dalam ketiadaan yang menggema, manusia mendapati dirinya terdampar. Bertanya-tanya apakah Tuhan memandang atau sekadar membisu. Hidup adalah absurditas tanpa akhir, kecuali jika seseorang menundukkan kehendaknya kepada Sang Kekal. Kebebasan adalah kutukan, kecuali jika diarahkan pada penemuan Sang Pemilik Kehendak. Manusia terikat pada waktu, sementara jiwa merindukan keabadian. Kontradiksi ini hanya diselesaikan di hadapan Tuhan. Dalam kegelapan hati, manusia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, melainkan menunggu. Keberadaan Tuhan adalah pertanyaan yang mengoyak jiwa, tetapi jawabannya ada dalam keheningan dan air mata. Keabadian Tuhan menertawakan kefanaan manusia, tetapi justru di situ rahasia penghambaan ditemukan. Manusia mencari Tuhan di luar, sementara jejaknya ada dalam kehancuran dirinya sendiri. Ketakutan akan Tuhan adalah awal kebijaksanaan, tetapi cinta kepadanya adalah akhir perjalanan. Tuhan memberikan akal bukan untuk menggantikannya, tetapi untuk memahami kekerdilanmu di hadapannya. Akal adalah alat, tetapi manusia seringkali tersesat dengan menjadikannya tuan. Ketika manusia menggunakan akalnya dengan tulus, ia akan menemukan harmoni antara logika dan iman. Akal adalah alat untuk mengenal tanda-tanda Tuhan yang tersebar di langit dan bumi. Ketika manusia menggunakan akalnya, ia tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga menemukan keindahan Tuhan. Ketika akal melawan isyarat Tuhan, ia menghancurkan dirinya sendiri dalam kebanggaan yang tidak berdasar. Dalam upayanya memahami Tuhan, akal manusia menemukan batasnya sendiri dan belajar tunduk. Dalam kebebasan, manusia menemukan beban. Dalam keterbatasan, ia menemukan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang hancur oleh waktu, namun dipanggil untuk mendekati keabadian. Di ujung setiap pertanyaan, manusia menemukan keheningan, dan di sana Tuhan menunggu. Manusia berpikir bukan hanya untuk bertanya, tetapi juga untuk bersyukur atas nikmat pengetahuan. Manusia sibuk mencari makna, padahal Tuhan sudah memberi petunjuk. Mungkin kita terlalu mencintai kerumitan. Manusia mengeluhkan kehampaan, tetapi mengisinya dengan hal-hal yang bahkan lebih kosong. Kita diberi waktu untuk menemukan Tuhan, tetapi sebagian besar dihabiskan untuk menunggu waktu yang lebih tepat. Tuhan menciptakan manusia dengan cinta, dan manusia membalasnya dengan keraguan yang luar biasa kreatifnya. Kita bertanya di mana Tuhan ketika kita menderita, tetapi lupa bertanya di mana kita ketika Tuhan memanggil. Tuhan tidak pernah jauh, manusialah yang selalu menunda pertemuan dengan alasan yang terdengar logis. Manusia begitu sibuk menciptakan konsep tentang Tuhan, sampai-sampai lupa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, tetapi sering berubah menjadi daftar belanja yang tak pernah selesai. Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia sering merasa bahwa keimanannya adalah jasa besar bagi Tuhan. Manusia bertanya-tanya tentang kehadiran Tuhan, sementara Tuhan selalu hadir, hanya menunggu manusia berhenti bicara. Akal adalah anugerah Tuhan, tetapi manusia sering menggunakannya untuk membantah keberadaan Sang Pemberi. Akal sering dipuja, tetapi jarang digunakan untuk memahami keindahan aturan Tuhan. Akal adalah karunia yang mulia, namun manusia sering menggunakannya untuk berdebat, bukan untuk belajar. Manusia memuja akal, tetapi tetap membeli takhayul jika harganya cukup murah. Manusia sibuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika, sementara Tuhan telah membuktikan keberadaannya dengan kehidupan. Kita memikirkan akal sebagai puncak pencapaian, tetapi lupa bahwa akal juga bisa menjadi alat untuk menipu diri sendiri. Ketika dihadapkan pada absurditas, manusia memilih memutar video lucu daripada merenung. Kita diberi kebebasan memilih, tapi entah kenapa pilihan itu selalu jatuh pada yang paling nyaman. Manusia ingin abadi, tapi takut sekali dengan tanggung jawab yang datang bersamanya. Manusia sibuk mempertanyakan keberadaan Tuhan, tapi tak pernah mempertanyakan keberadaan egonya. Tuhan memberikan tanda di setiap sudut alam, tapi manusia sibuk membacanya dengan filter estetik. Manusia sering bertanya, "Di mana Tuhan?" Sementara Tuhan menunggu manusia berhenti menyalahkannya. Kita meminta Tuhan membimbing, tapi lebih percaya pada influencer di Instagram.
Doa adalah percakapan dengan Tuhan, tapi sering berubah jadi daftar permintaan tanpa henti. Kita terlalu sering memilih untuk menunggu keajaiban dari Tuhan, sementara Tuhan menunggu kita melakukan sesuatu. Akal adalah hadiah luar biasa dari Tuhan, tapi sering digunakan untuk mencari pembenaran bukan kebenaran. Manusia mencintai akalnya, tapi sering lupa bahwa akal juga bisa salah. Dan karena cinta, kita tidak mempercayainya. Kita juga bisa terlalu sibuk mencari makna, padahal makna seringkali menunggu di balik pekerjaan yang kita tunda. Manusia ingin bebas dari kehampaan, tapi malah membuat rutinitas yang semakin kosong. Kita meminta Tuhan menjawab doa, tetapi lupa bahwa tindakan adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Kita memohon petunjuk Tuhan, tetapi seringkali sudah punya rencana untuk mengabaikannya. Kita memuja kecerdasan, tetapi lebih sering menggunakannya untuk berdebat daripada merenung. Manusia diberi akal untuk berpikir, tetapi lebih sering berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan. Akal mampu memahami keajaiban alam semesta, tetapi sering terjebak memikirkan hal-hal remeh di dalamnya. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kita berlomba dengan waktu untuk menyaksikan sebanyak-banyaknya sebelum kembali pada Tuhan dan menceritakannya. Logika adalah senjata yang kuat, tetapi seringkali diarahkan untuk menyerang iman, bukan ego. Manusia sering membanggakan akalnya, tetapi lupa bahwa kesombongan adalah bentuk paling primitif dari kebodohan. Manusia menciptakan rutinitas yang membosankan, lalu menyalahkan Tuhan atas kehampaan hidup yang ia rasakan. Eksistensi adalah peluang untuk menjadi lebih baik, tapi seringkali manusia memilih menjadi lebih sibuk. Manusia bertanya, kenapa Tuhan tidak menjawab, padahal sinyal iman sering mati di dalam dirinya. Tuhan memberikan cinta tanpa syarat, sementara manusia sibuk menetapkan syarat untuk mencintainya kembali. Manusia sibuk meminta keajaiban, padahal bisa jadi hidup mereka adalah keajaiban yang sudah disia-siakan. Manusia memuja logika, tetapi tetap panik ketika melihat kucing hitam melintas di jalan dan hal serupa lainnya. Akal mampu membongkar rahasia alam semesta, tapi sering tersandung pada argumen kecil di grup chattingnya. Tuhan ada dalam setiap detak kehidupan. Namun, apakah manusia mendengar suaranya di tengah kebisingan dunia? Keagungan Tuhan tercermin dalam keajaiban alam, tetapi sejauh mana manusia menggunakannya untuk mendekat kepadanya? Manusia berbicara tentang cinta Tuhan, tetapi cinta apa yang tidak disertai dengan tanggung jawab? Logika adalah alat untuk memahami hukum Tuhan, tetapi apakah manusia lebih sering menggunakannya untuk membantah atau tunduk? Kita hidup dalam kerumunan manusia, namun betapa sepi jiwa yang gagal menemukan Tuhannya. Kita hidup di bawah langit yang sama, tetapi sebagian memilih untuk tidak pernah mendongak ke arahnya. Manusia menginginkan keadilan dari Tuhan, namun tangannya sendiri kotor oleh ketidakadilan. Tuhan memberikan cahayanya kepada semua, tetapi manusia lebih sering menutup mata dan berjalan dalam gelap. Manusia mencari arti dalam kekacauan, padahal arti itu sudah ada dalam ketenangan yang ia abaikan. Manusia mencari Tuhan di tempat-tempat sakral, tetapi seringkali melupakannya di tempat-tempat paling sederhana. Tuhan menciptakan alam sebagai bukti keagungannya, tetapi manusia seringkali menganggapnya sebagai sekadar latar belakang hidupnya. Manusia lahir untuk mencari makna, tetapi terkadang ia lebih memilih untuk lari dari pencarian itu dengan membenarkan apa yang tidak pernah bisa dibenarkan. Tuhan adalah esensi yang tak terdefinisikan, tetapi manusia dengan rendah hati berusaha memahaminya melalui tafsiran yang terbatas oleh akal dan kata-kata. Kita mencari Tuhan dalam doa, tetapi apakah kita benar-benar mendengarkan jawabannya yang datang dalam bentuk ketenangan dan kesadaran diri? Tuhan tidak hanya hadir dalam kesenangan, tetapi lebih sering kita temui dalam penderitaan yang membongkar kerapuhan kita. Akal yang jernih tidak hanya menemukan kebenaran, tetapi juga menerima ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahaminya. Tuhan tidak hadir dalam pengertian kita tentang hadir, karena kita membatasinya dengan konsep waktu dan ruang yang tak mampu menjangkau keberadaannya.
Akal manusia adalah alat yang paling ampuh, tetapi seringkali ia berfungsi lebih untuk membatasi pemahaman kita daripada memperluasnya. Akal adalah sarana untuk mengurai ketidaktahuan, tetapi terkadang kita merasa lebih tercerahkan dengan mempertanyakan apakah akal itu bisa memadai untuk memahami yang tidak tampak. Logika yang terlalu ketat bisa mengurung kita dalam kerangka pemikiran yang sempit, sementara kebijaksanaan datang ketika kita belajar untuk berpikir di luar batas-batas logika. Tuhan memberikan petunjuk, namun kita lebih sering menutup mata dan mengandalkan pikiran yang terbatas untuk mencari jalan keluar. Kecerdasan adalah beban yang sering kali disalahgunakan oleh manusia untuk mencari pembenaran bagi ego, alih-alih mencari jalan untuk mengenal Tuhan. Akal yang tajam bisa menjawab segala hal, tetapi ia tidak mampu menjawab pertanyaan terdalam tentang makna hidup, kecuali jika dipandu oleh iman. Akal adalah anugerah, tetapi jika kita hanya menggunakannya untuk merasionalisasi penderitaan kita, kita akan kehilangan makna sebenarnya dari pengalaman hidup. Logika memberi kita fondasi untuk berpikir, tetapi cinta dan iman mengarahkan kita pada pemahaman yang melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh akal semata. Logika mengatur dunia dengan batasan dan definisi, tetapi dunia Tuhan adalah dunia tanpa batas yang melampaui akal dan segala definisi. Tuhan tidak datang dengan tanda-tanda yang mencolok, tetapi dengan keheningan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Tuhan adalah keabadian dalam ketidakabadian, tetapi manusia hanya mampu memahaminya dalam rentang waktu yang terbatas. Kita berbicara tentang Tuhan dalam bentuk doa, tetapi apakah doa kita adalah jujur dari dalam hati atau sekadar permintaan untuk menghindari penderitaan? Kalau manusia tidak menderita, ia tidak akan membutuhkan kehadiran Tuhan. Namun penderitaan itu tercipta dari pilihan yang dibuatnya sendiri. Tuhan hanya mengizinkan ironi itu terjadi. Tuhan adalah penguji yang memberi kita pilihan, tunduk atau terjatuh dalam kebingungan yang lebih dalam.